Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian politik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu baik selalu ya. Alhamdulillah kini yang beragama muslim lagi menjalankan ibadah puasa ya, saum. Alhamdulillah. Oh ya teman-teman, kita balik lagi mau menyimak berita terupdate terkini ya dari eh, media-media, terutama tentang kisruh demo mahasiswa ya, yang kemarin kan katanya ada yang sampai meninggal, terus pukul-pukulan lah sama kepolisian. Ini ada lagi teman-teman berita yang sangat menarik. Wartawan ini teman-teman, jadi jurnalis yang dipukul oleh polisi teman-teman. Jadi benar apa tidaknya kita simak videonya teman-temannya sama-sama, tentang bentuk kriminalisasi ini dan diintimidasi ya oleh polisi. Kita simak videonya, mangga. Aksi demonstrasi menolak Undang-Undang TNI yang digelar di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur pada Senin 24 Maret kemarin, Tribuners, diikuti oleh ribuan massa dari berbagai elemen organisasi dan berakhir ricuh, di mana ada sebanyak 25 peserta aksi yang diamankan oleh petugas kepolisian di Gedung Gerahadi, dan ada juga seorang wartawan bernama Rama Indra Surya yang mengaku dipukul oleh aparat kepolisian sampai mengalami luka di pelipis kanan, kepala, dan juga bibir atas, Tribuners. Dan jurnalis ini mengaku akan melakukan visum begitu, dan dia menjelaskan petugas kepolisian ini memukul mundur massa sehingga maksud kami hingga kawasan Delta Plaza, di mana Rama kemudian merekam aksi pemukulan yang dialami oleh peserta aksi. Nah, karena merekam video tersebut, Rama akhirnya didatangi oleh petugas kepolisian yang berseragam dan juga tidak berseragam, di mana mereka meminta agar Rama menghapus video aksi kekerasan tersebut. Meski sudah menunjukkan kartu pers, Rama ini tetap diintimidasi dan juga dipukul menggunakan kayu, Tribuners. Bahkan handphonenya juga direbut dan sempat diancam akan dibanting begitu. Namun Rama dapat diselamatkan setelah ditolong oleh dua jurnalis lainnya. Dan Tribuners, intimidasi ini juga dialami oleh Wildan Pratama, seorang jurnalis dari Suara Surabaya, di mana Wildan sempat merekam wajah peserta aksi yang diamankan di Gedung Gerahadi. Kemudian dia menyatakan bahwa peserta yang diamankan ini dipaksa duduk berjejer dan jumlahnya sekitar 25 orang. Kemudian Wildan ini didatangi petugas kepolisian yang memintanya untuk menghapus foto. Nah, sementara itu dari Kasih Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Santinenggolan menyatakan tidak ada penangkapan dan massa yang berada di Gedung Gerahadi hanya diamankan begitu. Jadi juru bicara masa aksi Jaya menyatakan bahwa ada 8 tuntutan yang ingin disampaikan, yakni yang pertama terkait tolak revisi Undang-Undang TNI, kemudian kedua, tolak fungsi TNI dalam ranah sipil, ketiga, tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah cyber, yang keempat, bubarkan komando teritorial, kelima, tarik militer dari semua tanah Papua, keenam, revisi Undang-Undang Peradilan Militer, ketujuh, kembalikan TNI ke Barak, dan kedelapan, copot TNI dari Bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian tidak bisa dihindarkan. Akibatnya, 10 orang diamankan oleh pihak kepolisian. Awalnya, demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sukabumi di depan gedung DPRD Kota Sukabumi berlangsung aman. Mahasiswa menyampaikan orasi dan tuntutan terkait revisi Undang-Undang TNI. Namun, situasi memanas ketika massa mencoba menerobos masuk ke dalam gedung DPRD.
Masa aksi mulai merusak pagar gedung dewan dan merobohkan barikade kepolisian yang dihalang oleh baja pembatas. Selain itu, ada aksi melempar cat dan plastik yang dicampur dengan kotoran yang mengenai anggota kepolisian yang sedang berjaga. Aparat kepolisian sesuai dengan prosedur operasional standar atau SOP merespon dengan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Akibat dari kericuhan ini, satu anggota kepolisian mengalami patah lengan sehingga dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, satu orang mahasiswa dalam kondisi kritis dan ditangani tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi. Ketua DPRD Kota Sukabumi menyayangkan aksi mahasiswa yang berujung kericuhan sehingga 10 mahasiswa diamankan. Sementara itu, 6 orang mengalami cedera akibat bentrokan. Selain itu, Ketua DPRD menilai bahwa aksi ini kemungkinan ada pihak yang menyusup yang menyebabkan kericuhan antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Tentunya kami DPRD dalam hal ini sangat menyayangkan ya terjadi kerusuhan, chaos di akhir-akhir. Padahal saya dari tadi standby dari jam 12 ya, jam 1 maaf. 13 saya menunggu karena jamnya dari surat yang mereka sayangkan kepada kami jam 13. Dan berkali-kali kita menerima selalu tidak tepat, tapi saya selalu tepat. Dan yang pertama dan kedua alhamdulillah tidak terlalu bermasalah dan insya Allah kondusif. Cuman yang hari ini ya kita sangat menyayangkan teman-teman yang mungkin ini ada penyusup. Saya yakin mahasiswa di sini orang-orang yang betul-betul jiwa mau demo yang asli gitu ya, bukan karena ada kepentingan lain murni. Tapi hari ini saya tidak menemukan yang murni itu dalam arti ada penyusup. Kalau mahasiswanya insya Allah tadi juga saya lihat di sisi kok nggak ada gitu ya, tinggal sisa-sisa ya bahasanya anarko katanya. Dan kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Kami dalam ini DPRD selalu welcome, ini rumah rakyat ya. Karena suratnya tadi adalah aksi, tentunya aksi itu dibuat. Tapi kalau audiensi kami akan dengan senang hati menerima mereka. Dan kita sudah sampaikan kalau mau aksi di sini deh ya. Kalau mau audiensi, ayo besok jam 8 pagi saya tunggu. Tapi dia tidak mau ya. Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menyebut ada penyusup yang sengaja membuat unjuk rasa penolakan Undang-Undang TNI berujung ricuh pada Senin, 24 Maret 2025. Dalam aksi tersebut, alih-alih menyampaikan kritikan terkait disahkannya Undang-Undang TNI, yang ada hanya soal kerusuhan akibat provokator. Ia sangat menyayangkan hari ini mungkin ada penyusup. Saya yakin mahasiswa di sini orang-orang berjiwa pendemo yang asli, tidak memiliki kepentingan lain, kata dia. Sementara itu, dalam aksi tersebut, 3 orang dilaporkan harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena bentrokan antara massa dengan polisi. Massa memaksa masuk halaman gedung DPRD Kota Sukabumi dihalau semprotan water cannon polisi.
Di tengah aksi yang memanas, polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga provokator. Pantauan Tribun, massa yang ditangkapi berpenampilan mengenakan pakaian serba hitam dan memakai masker. Terekam juga sosok pria berpakaian hitam-hitam tersebut, mengenakan topi, masker kain dan berjaket hitam. Dia ada di antara kerumunan massa. Selain itu, seorang jurnalis juga sempat bersitegang dengan polisi karena disangka provokator. Udah. Aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang digelar di depan DPRD Kota Sukabumi menyebabkan 3 orang dilarikan ke rumah sakit. Dalam aksi tersebut menyebabkan bentrok antara pendemo dan para aparat yang bertugas terjadi pada Senin 24 Maret 2025. 3 orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat pada sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. 2 orang pendemo yang mengalami luka adalah laki-laki berusia 21 tahun dengan inisial MD dan juga MZ. Sementara itu korban dari pihak kepolisian berinisial R. Tim dokter IGD sekaligus Humas Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Samsudin SH, Dr. Irfan Nugraha Triputra Irawan mengatakan, MD mengalami luka ringan dan mengeluhkan nyeri perut akibat terdorong oleh pendemo lainnya hingga ia terjatuh. Menurutnya tidak ditemukan cedera yang serius dan MD memilih untuk pulang sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara MZ mengalami luka yang lebih serius hingga mengalami retak pada tulang hidungnya. Lebih lanjut korban lainnya yakni anggota kepolisian berinisial L, R juga mengalami cedera. R mengalami luka dan nyeri pada lengan kiri setelah terdorong oleh demonstran, terjatuh dan menggunakan lengannya untuk menahan beban namun terinjak. Dari hasil pemeriksaan ronsa menunjukkan adanya patah tulang di dekat pergelangan tangan kirinya. Kemudian dari penjelasan Dr. Irfan Nugraha, cedera yang dialami oleh MZ dan R masuk dalam kategori sedang. Selain itu, Dr. Irfan Nugraha juga menerangkan bahwa proses pemulihan pasien akan bergantung pada tingkat keparahan dari cedera masing-masing.